Haleluya. Saya ucapkan selamat pada mempelai berdua atas pernikahan ini. Demikian juga untuk kedua orang tua. Saya berharap video ini juga akan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap mempelai, saudara, orang tua, dan siapapun yang sedang menyaksikan video ini. Ikuti sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan, jadikan itu pedoman hidupmu. Maka saudara akan dituntun oleh Tuhan, hidup saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Jadi sekali lagi, dengarkan sungguh-sungguh, pegang firman Tuhan, taati firman Tuhan, akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saya juga akan berdoa untuk setiap saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas pernikahan ini. Hamba doakan sekali lagi untuk mempelai berdua. Berikan kasih karunia khusus pada mereka. Tuntun mereka bangun pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan, yang sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan dan disukai oleh Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti video ini dengan semua kebaikan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh video ini mendatangkan anugerah. Beri mereka pengertian saat mereka menyaksikan video ini. Beri iman, percaya, beri ketaatan untuk melakukan. Dan sungguh-sungguh video ini menjadi berkat bagi setiap orang mengikuti, khususnya mempelai berdua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita sambut mempelai berdua. For your mercy never fails me. All my day have been held in your hand. From the moment that I wake up until my hands, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You are mighty on the world, and darkest night you were close like no love. I am anointed of Father. I know you are a friend. I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Kau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersuatu hati. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Rosi Andri Bagus Pratama dengan Rutiana Prasetyawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka,
Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami persembahkan ibadah pemberkatan ini bagi kemuliaan-Mu. Tuhan berkati mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi bekal bagi mereka berdua dan juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Saya ajak mari kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bagimu sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Rosi Andri Bagus Pratama dengan Rutiana Prastiawati, dan disertai dengan kedua orang tua dan juga Andai Tolan pada hari ini. Anda berdua bahagia? Bahagia atau stres? Pastinya bahagia ya. Tapi tadi malam bisa tidur gak? Susah tidur ya, karena hari ini adalah hari yang spesial. Dan mulai hari ini Anda berdua akan menempuh namanya hidup baru ya. Dan identitas Anda juga berubah ya, KTP-nya juga nanti harus berubah ya. Jadi kalau sekarang mungkin masih belum kawin atau tidak kawin ya. Nanti kalau sudah dari catatan sipil juga kemudian Anda berdua memiliki identitas yang baru dan juga dapatkan kakak yang baru. Jadi Anda berdua harus nyadari mulai hari ini ke depannya status Anda sudah berubah ya. Jadi sudah punya pasangan hidup. Sudah dikasih Tuhan, pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula. Bukan sekedar keinginan
dari manusia, tapi dari sejak semula ketika Allah merancangkan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan Tuhan kemudian menciptakan manusia pertama, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu serang diri. Maka Tuhan memberikan penolong. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih bertanggung jawab, lebih diberkati. Ya, mestinya ke depan Anda berdua, harusnya seperti itu. Ya, harus lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Ya. Berdua menjadi lebih baik. Ya. Tetapi ternyata tidak semua pernikahan itu semuanya berjalan dengan baik. Ya. Tapi kalau kalian berdua ingin rumah tanggamu sungguh-sungguh diberkati dan bahagia, maka mesti harus hiduplah sesuai dengan tujuan rencana Tuhan. Nah, ketika kita berjalan sesuai dengan rencana tujuan Tuhan, kehendak Tuhan, pasti hidup kita, rumah tangga kita pasti bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jadi kalau ada sebuah pernikahan tidak bahagia, kalau ada sebuah pernikahan sampai cerai, ya, jadi sebuah pernikahan tidak bahagia, apalagi sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, maka rumah tangganya pasti rukun, harmonis, dan bahagia. Sekalipun bahtera rumah tangga, Tuhan izinkan ada badai, ada tantangan, ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, tapi selama mereka, fokus mereka, tujuan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, pada akhirnya pasti sampai seberang, berbahagia. Bukan semoga, di dalam Tuhan tidak ada semoga. Jadi kalau Anda berdua ingin bahagia, mesti hidupmu sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Maka gereja juga rindu, saudara, ya, supaya setiap jemaat yang diberkati, rumah tangganya sungguh-sungguh bahagia, sehingga dimanapun mereka berada, ya, Anda berdua besok bertempat tinggal di tempat yang baru, ya, mungkin RT baru, RW baru menerima Anda, ya, sebagai keluarga baru, dan biarlah melalui kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, orang-orang yang ada di sekitarmu, tetanggamu, saya berkata, ini pasti rumah tangganya orang Kristen. Harus begitu, saudara. Bukan karena rumahnya ada gambar salibnya, bukan ada gambar Tuhan Yesus, saudara. Tetapi dari kehidupan, sampai orang berkata, ini rumah tangga orang Kristen. Saudara, rumah tangga Kristen memiliki standar ilahi. Satu suami, satu istri. Diikat dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan menjaga kekudusan. Diikat dalam kasih. Itu, saudara. Jadi harus mencerminkan. Sehingga bukan karena aksesoris agamawi, tetapi memang benar kehidupanmu. Demikian juga dalam hidup Anda berdua. Ya. Dikenal sebagai orang Kristen, tapi bukan karena pakai kalung salib, anting-anting salib, tato salib, tidak. Tapi dari cara hidupmu, sehingga orang tahu, ini pasti orang Kristen. Ya. Kita akan belajar bagaimana hidup kita menjadi mempermuliakan Tuhan. Nah, kita semua harus nyadari, saudara, melalui Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaannya. Jadi saya dan saudara itu dari Tuhan. Ya. Memang kita lahir dari kedua orang tua kita. Tuhan yang pakai kedua orang tua kita untuk kita ada di dalam dunia. Lalu oleh Tuhan, Tuhan juga yang membentuk kita ketika kita ada di dalam rahim orang tua kita, ya itu Tuhan yang membentuk. Nah, oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Jadi hidup kita, saudara, kita menyadari kita ini ciptaan Tuhan, milik Tuhan, harus kembali pada Tuhan. Ya.
Nah, manusia yang diciptakan telah jatuh dalam dosa, sehingga gambar Tuhan itu jadi rusak, juga dalam pernikahan jadi rusak, saudara ya. Jadi sejak dari manusia mulai jatuh dalam dosa, maka gambaran Allah, rencana Allah juga jadi rusak. Maka pernikahan yang direncanakan Tuhan, satu laki, satu wanita. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6, saudara sekalian, manusia bertambah banyak, mulai kawin mengawinkan. Nah, mulai terjadi poligami, terjadi poliandri, saudara sekalian, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak bahagia. Pasti banyak masalah konflik. Saudara, kalau sekarang saudara sekalian, kalau ada satu kehidupan pernikahan yang ada poligaminya saudara yang dikasih Tuhan itu jadi masalah. Gak ada lah ya, kalau mau jujur, tidak ada istri yang mau dimadu. Ya. Tidak ada saudara, kalau mau jujur saudara. Ya. Karena memang bukan rencana Tuhan. Lalu juga anak tidak bangga saudara ya, ketika tahu bapaknya mau menikah lagi. Wah, cerita sama teman-temannya, bapakku mau menikah lagi. Sedangkan masih punya ibunya saudara. Lalu mertua mana yang juga bangga saudara kalau mantunya mau menikah lagi. Kalau orang tua yang baik pasti saudara juga bisa merasakan anaknya. Ya dia juga sebenarnya tidak rela saudara. Lalu saudara, sekarang ya saudara sekalian, anak satu kan ayah ibu yang sekandung saudara sekalian ya. Seayah seibu, itu pun warisan itu bisa bertengkar, bisa bermusuhan. Apalagi kalau ada tiri-tiri saudara. Jadi itulah jadi masalah. Lalu saudara juga firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Nah akibat dosa, sehingga pernikahan juga anak-anak Tuhan juga tidak sedikit yang cerai saudara, melanggar perintah Tuhan. Perceraian itu pekerjaan iblis, Allah mempersatukan, iblis merusak. Dan akibatnya membuat dua-duanya menderita. Ya. Dua-duanya menderita, lalu juga yang paling menderita juga anak-anak. Ya. Mereka tidak rela sebenarnya, ya, apalagi masih kecil. Nah, lalu dua keluarga juga jadi terpisah. Kalau hari ini dua keluarga besanan, ya. Jadi besanan. Tapi kalau terjadi perceraian, jadi bekas besan. Nanti jadi bekas mantu. Nanti jadi bekas mertua. Jadi bekas bojo. Ingat ya, apa yang Tuhan berikan, jangan kau buat jadi bekas. Tetapi pernikahan adalah anugerah Tuhan, tapi juga sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ketika kita hidup sesuai firman Tuhan, pasti seperti rencana Tuhan, menjadi lebih baik dan lebih berbahagia. Anda berdua ingin bahagia? Ya, maka gereja sudah memberikan bimbingan pranikah, konseling pranikah, dan sekarang juga gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Anda berdua ingin bahagia? Sungguh-sungguh ingin bahagia? Sekali lagi, hidup kita itu dari Tuhan. Dan kita diciptakan itu spesial. Ya. Hari ini, panggilan akrabnya siapa kamu? Andre. Andre yang di tempat ini. Hanya ada satu-satunya. Dalam dunia ini hanya ada satu-satunya. Yang namanya Andre banyak. Yang wajahnya mirip Andre ada. Ya. Tapi yang ada di tempat ini hanya ada satu-satunya. Kamu? Siapa? Ruth. Ya. Ruth yang ada di tempat ini juga hanya ada satu-satunya. Gak ada duanya. Nama Ruth banyak, wajah yang mirip kamu banyak. Tapi yang ada di tempat ini hanya ada satu-satunya. Semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sama. Selalu spesial. Jadi Anda harus nyadari, saya diciptakan hanya ada satu-satunya di dalam dunia. Pasanganku juga hanya ada satu-satunya di dunia. Pernikahanku juga satu-satunya di dunia. Jangan ingin sama dengan pernikahan yang lain. Ketika kau nyadari, kau spesial. Dan terlebih lagi saudara, ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat,
kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah dan nyawanya. Sehingga kita semakin berharga di mata Tuhan. Jadi Anda sadar, pasanganku satu-satunya, spesial untuk kalian sama-sama. Anda berdua harus punya keyakinan. Saya sudah berdoa, Anda sudah berdoa belum untuk dapat jodoh? Kalau sudah berdoa sungguh-sungguh, Anda berdua harus yakin Tuhan jawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Tuhan memberikan yang terbaik. Harus dengan yakin itu menjadi dasar untuk bekalmu dalam membangun rumah tangga. Nanti ketika engkau hidup bersama-sama, engkau akan nyadari pasanganmu tidak seperti yang kau harapkan semuanya ada. Ada hal-hal yang kamu tidak inginkan ada pada pasanganmu. Tapi harus dengan yakin, Tuhan tidak salah memberikan. Saya sudah berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik. Sehingga tidak membuat Anda tergoda untuk melihat orang lain. Dan jangan membandingkan orang lain. Ya, jangan banding-bandingkan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, jangan bandingkan pasanganmu dengan orang lain. Anda spesial. Rumah tanggamu spesial bagi Tuhan. Jadi fokus pada rencana Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan pernikahan? Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya orang tahu bahwa hidup rumah tanggaku, ada Kristus di dalamnya. Ada Tuhan yang memimpin hidup rumah tanggaku. Dan sehingga orang bisa berkata, ini rumah tangga yang diberkati Tuhan. Bukan karena rumah tangga yang rumah megah ya saudara sekalian, terus mobilnya mewah dan sebagainya. Itu bukan itu saudara. Berapa banyak saudara ya orang yang kaya sukses, tapi rumah tangganya berantakan, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mesti. Anda berdoa ingin bahagia, pasti harus sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak Anda dasari rumah tangga dengan firman Tuhan. Silakan dibuka, ini sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28. Nah ini saudara, kalau ingin diberkati, Ulangan pasal 28, ya bagi mempelai berdua, bacalah ya. Anda baca nanti di rumah bersama-sama, direnungkan bersama-sama, lakukan bersama-sama, pasti apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan kau melakukan dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat kau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkati engkau di kota, kau diberkati di ladang. Jadi tidak peduli kau di kota mana, kota besar, kota kecil, atau di desa. Asal bersama dengan Tuhan, pasti hidupmu diberkati Tuhan. Yang penting bersama dengan Tuhan, saudara. Ketika engkau menjalankan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau, saudara. Dan segala berkat ini turun atas hidupmu. Kau tidak lagi minta pinjaman, tapi memberi pinjaman. Nah besok kamu dalam hidupmu, minta pinjaman atau ingin memberi pinjaman, pilih mana kamu? Ya, pilih mana? Memberi pinjaman. Kalau masih pinjam sana, pinjam sini, itu namanya miskin melarat. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau berjalan sesuai firman Tuhan, kau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan sendiri berkata, Tuhan membukakan tingkap langit, Tuhan memberkati setiap pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman. Kalau engkau memberi pinjaman, artinya kamu punya berlebih. Itu janji Tuhan, asal hidupmu sesuai firman Tuhan. Lalu apa perintah Tuhan kepada kita? Ya, apa yang harus kita lakukan? Silakan dibuka di pita yang hitam, dari bawah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama. Kalau sekarang seperti pendeta, pastor, romo, ulama, imam, saudara sekalian yang belajar tentang agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, dari semua hukum-hukum yang Tuhan berikan, ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, kalau gitu yang lain kurang penting. Sedangkan Tuhan menghendaki semua. Apa yang Tuhan berikan, saudara, 10 hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan, semua sama pentingnya. Dan Tuhan menghendaki semua kita lakukan dengan benar. Tapi tidak ada satu pun manusia yang bisa melakukan. Saudara boleh pilih ya 10 hukum Taurat ini, saudara yang bisa lakukan dengan benar. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Satu saja tidak bisa, saudara. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya.
Hukum yang ketiga, jangan kau menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Nah, saya tanya saja ya, hubungan dengan orang tua saja. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Andri, jujur, pernah kurang ajar sama Bapak Ibu? Ini Bapak Ibumu? Pernah kurang ajar? Pernah berontak? Sering. Ruth, pernah kurang ajar sama orang tua? Berontak? Ya, semua sudah, saudara. Bapak Ibu ada yang berani berkata, saya tidak pernah ya kurang ajar sama orang tua. Semua pernah. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian berdua pacaran berapa lama? Berapa? 7-8 bulan. Jujur ya. Andri, pernah bohong enggak sama Ruth? Nah, Ruth pernah enggak? Kowe lagi pitung sasi loh. 7 bulan, 8 bulan. Ada di sini suami yang berani berkata, saya tidak pernah bohong sama istri. Jadi istri berani berkata, saya tidak pernah bohong sama suami. Pendeta ya rawan ngomong gitu, tidak berani berkata tidak pernah bohong. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa, saudara. Satu pun manusia tidak ada yang bisa melakukan hukum Tuhan. Upah dosa adalah kematian. Semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah melanggar perintah Tuhan. Semua orang sudah bersalah. Tidak ada. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi. Murid-muridnya Tuhan Yesus. Termasuk rasul-rasul sama. Mereka juga orang berdosa. Mereka juga mati. Tuhan tahu. Tidak ada satupun manusia bisa selamat dari murka Tuhan. Maka Allah sendiri datang menjadi sama dengan manusia. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu sudah jadi manusia. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa, tapi dia datang untuk menanggung dosa umat manusia. Nah, dia harus bayar dengan apa? Nyawanya. Maka dia berikan nyawanya, saudara, untuk menebus dosa kita. Dia disalib bukan karena dia melakukan dosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak melanggar perintah Tuhan. Tidak berbuat kesalahan. Tapi dia tanggung dosa. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Dan dia bayar dengan darahnya. Tuhan Yesus itu tidak berbuat dosa. Dia tidak bisa mati, saudara. Walaupun disalib sebenarnya tidak bisa mati. Darahnya sudah keluar semua, tapi sebenarnya tidak bisa mati. Maka di atas kayu salib, maka kalimat terakhir saudara, Tuhan Yesus berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku. Nah, Tuhan yang menyerahkan, saudara. Tuhan Yesus yang memberikan. Maka Tuhan Yesus juga berkuasa untuk mengambil kembali. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati. Nah, saudara, maka Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Tuhan sudah buktikan kasih-Nya. Allah terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah buktikan. Yesus datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi kalau Anda berdua sudah berdoa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, itu sebuah anugerah. Itu bukan karena kamu baik, bukan karena kamu hidup saleh, bukan karena kamu buat banyak amal, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena kebajikanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada satu pun yang layak di hadapan Tuhan. Kalau ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari murka Tuhan, dia bisa melakukan perintah Tuhan dengan sempurna, maka tidak perlu Allah jadi manusia. Karena tidak ada yang bisa, maka Allah sendiri datang ke dalam dunia. Karena cintanya pada saya dan saudara. Nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Andri engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan mengasihi istri dan anak-anakmu. Karena hukum yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Engkau akan mengasihi.
Pasanganmu ada kekurangannya. Ada hal-hal yang akan mengecewakan kamu, jengkelkan kamu, bisa bikin marah kamu, bisa kesal kamu. Tapi tetap mengasihi, mengampuni. Saudara, itulah yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan tidak mengasihi, tidak mengampuni kita, kita semua tidak ada yang selamat. Karena Tuhan mengasihi. Kalau Ruth, kau mengasihi Tuhan, maka kau akan jadi istri mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang setia, kau akan jadi suami yang setia. Dan kalian berjuang untuk kebahagiaan pasanganmu, untuk kebahagiaan isi rumah. Itu kuncinya hubunganmu dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana? Sumber kasih itu Tuhan. Maka pertama minta kepada Tuhan dipenuhi dengan kasih Allah. Makin kau sadar Tuhan mencintai kau, semakin kau sadar betapa besar kasih Tuhan, baru kau bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Sesuai dengan seberapa kau bisa menerima kasih Tuhan. Karena kita tidak punya apa-apa, saudara, ya. Sudah dosa, tidak memiliki kasih agape. Jadi saudara, hanya ketika orang bertobat menerima Yesus lalu memiliki kasih agape. Kalau yang ditulis di dalam Alkitab itu ada beberapa macam kasih, ya. Kalau bahasa aslinya ada 4 macam kasih. Kasih eros itu kasih daya tarik lawan jenis. Ya, orang jatuh cinta, ya, pada pandangan pertama itu kasih eros, ya. Kasih hawa nafsu, kasih daya tarik lawan jenis. Lalu kasih storge, kasih yaitu karena ada ikatan darah, karena dia saudara saya, saudara kandung saya, ada hubungan darah. Philia, kasih kemanusiaan. Nah, jadi kalau ada orang yang bisa memberi, ya, orangnya sosial, buat amal yang banyak, kalau ada bencana alam, lalu dia memberi sembako yang begitu banyak, rela berkorban, itu kasih philia. Kasih philianya tinggi, levelnya tinggi. Tapi bukan kasih agape. Kasih agape hanya kasih Allah. Hanya mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Barulah dia memiliki kasih agape. Ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita menjadi anak Allah. Jaminannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus Allah sendiri. Allah adalah kasih. Roh Kudus itu kasih. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kasih agape. Allah itu kasih, tapi kasihnya kasih agape, bukan philia. Hanya mereka yang sudah menerima Yesus, maka dia memiliki kasih Allah itu. Di luar itu ya kasih kemanusiaan. Jadi ketika engkau memiliki kasih agape, sehingga kalian bisa saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Nah, kasih yang kedua tadi apa? Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Ya. Andri, kamu mengasihi Ruth? Kamu cinta sama Ruth? Oh. Kamu punya teman gadis banyak apa sedikit sih? Oh, sedikit, ya. Dari sedikit gadis yang kau kenal, kenapa kamu pilih Ruth jadi istri? Kamu memilih, ini pilihan, ya, pilihan yang sangat penting sekali di dalam hidup ini. Ketika engkau memilih, ya, pasanganmu itu untuk sepanjang hidupmu. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Kalau pilih pekerjaan, bisa nanti kalau tidak cocok, bisa resign. Ya. Bisa ganti pekerjaan, ganti usaha. Tapi kalau istri, suami, tidak bisa. Tidak boleh gitu. Ya. Dan kalau rumah bisa dijual, bisa kontrak, bisa sewa. Istri tidak bisa. Lain, saudara, ikatannya. Selama kau mengambil, begitu engkau sudah dipersatukan, itu hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tuhan yang memulai, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Jangan diakhiri dengan surat cerai di tengah jalan. Kalau kita tetap terus dalam Tuhan, Tuhan menolong. Tuhan akan menolong menyelesaikannya. Ya, tadi gimana? Kamu kenapa cinta sama Ruth? Ruth tahu enggak kenapa dia jatuh cinta sama kamu? Nah, saya ingin cerita. Coba kamu lihat wajah Ruth gimana? Apa komentarmu? Cantik, Pak. Oh, cantik. Wah. Saya mau tanya, Ruth,
selama pacaran pernah enggak sih Andri berkata kamu cantik? Hah? Pernah enggak? Hah? Pernah enggak? Oh jarang. Tapi kalau Andri berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Iya. Jadi suami istri harus gitu saudara ya. Biar pasangannya enggak usah macem-macem. Aku suka kamu. Aku seneng kamu. Ya, itu penting. Anda berdua nanti hidup bersama-sama satu rumah. Ya. Satu kamar. Satu tempat tidur. Satu selimut mungkin juga seperti itu. Ya. Mesti harus senang dengan pasanganmu. Ya. Pasanganmu harus jadi teman hidup. Jangan jadi musuh. Jadi musuh ya kuwi, musuh dalam selimut ya bojomu dhewe lho saudara ya. Jadi teman. Kalau jadi teman itu menyenangkan. Perjalanan hidupmu, tidak tahu Tuhan memberikan hidup bersama-sama mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Bayangkan, kalau 30 tahun lebih saja saudara, kalikan 365 hari, itu sudah berapa? 18 ribuan hari saudara. Berjalan bersama-sama. Ya mesti jadi teman seperjalanan, teman hidup, teman sekerja, kerja bersama-sama bangun rumah tangga, teman penanggungan, ditanggung bersama-sama kalau ada masalah, nggak usah cari salah benar, siapa benar, tapi ditanggung bersama-sama, ya. Seperti peribahasa katakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, begitu, nggak usah cari salah benernya, saudara. Kalau ngerti yang salah, bojomu dhewe mau apake? Ya bojomu dhewe. Tidak perlu nyari. Ini sudah nyalake saudara, yang salah itu sudah merasa dirinya salah, tidak usah disalahkan. Ketika dia sudah nyalahkan, pasangan tidak menyalahkan, dukung, malah doakan, dia akan lebih cinta lagi. Bojoku ora nyalahke aku salah tapi aku harus disalahkan. Dan itu menimbulkan kasih. Ya memang seperti itu ya. Bukan tapi sepenanggungan. Lalu juga menjadi teman kasih karunia. Kalian berdua dipersatukan untuk menerima anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau hidupmu rukun, kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Ya, jadi teman ya, mesti seneng ya. Ruth, kamu seneng sama Andri? Kalau lihat wajahmu, kelihatannya bukan Andri saja yang deketi kamu. Kan ada pria lain yang deketi kamu, ada pemuda lain deketi kamu. Apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Wah, enggak ada ya kepeksa we. Lah wis ra ning sejene kok piye? Iya toh, lho enggak ada yang lain kok. Yang ada cuma dia aja ya sudah. Seperti Adam aja ada nyawa saja saudara ya. Apa ya ada bisa pilihan lain saudara. Tapi Tuhan menciptakan paling tepat. Nah, mesti setelah kalian menjadi satu. Ini pesan saya, setelah menjadi satu. Kalian harus senang dengan pasanganmu. Kalau kamu senang, kamu bahagia. Nanti kalian hidup bersama, tidur bersama. Ketika Andri terbangun, lihat Ruth di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku sayang sama dia. Aku senang dengan dia. Langsung kamu bahagia. Otakmu meresponi itu semua. Dia cantik bagi saya. Maka dia cantik. Demikian juga Ruth. Ketika engkau terbangun, lihat suamimu di sampingmu tidur pules. Aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Kamu bahagia. Begitu engkau mulai tidak senang, ya, kau membiarkan hatimu terus tidak suka, makin lihat hal-hal yang tidak baik dari dirinya, kalian berdua semakin kecewa. Kalau kecewa terus dibiarkan, akhirnya menyesal. Kalau sudah nyesal, mikirnya apa? Aku mau pisah saja. Aku kecewa. Aku nyesel kawin dengan kamu. Nah, itu penderitaan sepanjang hidupmu. Harus senang. Nanti setelah menikah sekian lama pasti berubah. Dulunya masih ganteng, masih cakep. Maka tambah tua, tambah jelek, tambah lemah. Pasti tidak bisa dihindari, ya. Tapi senang. Terus pasti bahagia nanti. Ini bapak ibunya
Andri. Bapak ibunya Andri ya, suami istri. Nah, bisa berdiri sebentar. Ya. Saya saling berhadapan. Sudah nikah berapa tahun? Tahun berapa menikahnya? 35 tahun. Dikaruniai anak berapa? 2. Ini anak nomor 1. Ini mantu pertama atau sudah mantu kedua? Sudah kedua. Oh, duluan adiknya. Oh ya. Sudah ya 2 anak ya. Ini mentas. Wah, wis mentas semua anaknya ya. Tinggal kembali berdua lagi. Nah, sajak Riwe kembali 35 tahun yang lalu. Dulu dijodohkan atau dapat sendiri? Oh, dapat sendiri. Masih ingat Pak, kapan bertemu pertama? Lupa. Ibu masih ingat? Oh, masa lupa sih? Iya. Ketemunya di tempat kuliah atau tempat kerja atau dikenalkan teman. Oh, di rumah. Kok bisa tiba-tiba Bapak ini datang ke rumah Ibu? Oh, tetangga. Pek kepek tonggo. Iya. Kalau tetangga sudah dikenal dari sebelumnya ya. Ya, karena sudah sama-sama tertarik ya 35 tahun itu bersama-sama saling berhadapan. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Lihat istrinya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Ya, Ibu juga ucapkan terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Oh, dicium dulu Pak. Soal istrinya dicium. Wah. Oh, suami nyium istri itu sah. Sangat sah. Dan diberkati. Kalau nyium yang lain itu tidak sah, saudara ya. Nah, kalau suami istri saling mencium itu sah dan memberkati. Ya. Memberkati mereka berdua, memberkati anak-anak. Anak-anak suka lihat orang tuanya mesra. Ayo, anak-anak senang lihat orang tuanya bertengkar, konflik. Anak senang lihat orang tua itu mesra. Tuhan senang lihat anak-anaknya rukun. Iblis suka lihat anak-anak manusia bertengkar. Ya, mesti harus sesuai firman Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Untuk Tuhan, saudara, kemuliaan Tuhan. Ya, mesti harus senang ya. Ini bapak ibunya Ruth. Kakaknya, oh ya, kalau hampir mirip, ya, sebangun. Nah, ya, jadi sebuah perjalanan, ya, hendaklah. Oh ya, Ruth tadi ya, kalian saling mencintai. Nah, sekarang saya tanya, Ruth, kamu mencintai Andri tak? Setelah jadi istri apa sih yang kau lakukan untuk suamimu? Hah? Apa yang kau lakukan? Hah? Melakukan tanggung jawab sebagai istri. Tanggung jawab istri itu apa saja? Kira-kira saja Pak. Melayani suami. Nah sekarang kamu bayangkan ya. Aku jadi istri yang bertanggung jawab melayani suami. Kira-kira Andri bahagia enggak? Harusnya bahagia. Nah kamu harus gitu. Kamu dapat aku. Kamu bahagia. Maka dalam hidupmu, fokusmu akan berjuang untuk kebahagiaan suamimu. Dan orang yang egois susah bahagia. Tapi ketika aku sudah jadi istri, aku ingin bahagia suamiku. Nah, ketika engkau lihat suamimu bahagia, kamu ikut bahagia. Nah, sekarang Andri, kamu bahagia punya istri Ruth. Ya, dia sudah karena aku bertanggung jawab melakukan bagian sebagai istri, melayani, kamu bahagia. Nah sekarang apa yang kau lakukan untuk Ruth sebagai istrimu? Hah? Nah, tanggung jawabmu apa? Nafkahi. Kamu sudah kerja, terus dapat hasil kan? Dapat penghasilan. Berapa sih yang kau berikan pada istrimu? Nah, sebagian pas semua. Semua pas sebagian. Sebagian pas semua. Semua pas sebagian. Hah? Mungkin semua, mungkin berarti seorang takai semua. Iya, salah satu pemicu masalah rumah tangga adalah keuangan. Nah, keuangan kalau dikelola bersama-sama,
dinikmati bersama-sama, itu keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan menghindarkan atau tidak memberi kesempatan pada iblis. Maka salah satu yang menjadi masalah yang sering kali memicu pertengkaran keuangan. Terbuka, dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, direncanakan bersama-sama, seperti apa yang diajarkan ya. Salah satu materi kan keuangan. Ketika engkau lakukan, saya percaya, maka perjalanan kehidupanmu akan diberkati Tuhan dan akan berkecukupan. Nah, sekarang prinsip yang harus kau lakukan, pita yang merah. Tuhan yang sudah menciptakan, Tuhan juga memberi petunjuk. Ya. Di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Nah, itu untuk istri. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Jadi Ruth, ketika engkau jadi istri, kamu belajar tunduk. Dan itu adalah perintah Tuhan, walaupun ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang zamannya emansipasi wanita. Ya. Ruth bisa juga, kau dalam usaha dan pekerjaanmu, engkau bisa jadi, engkau lebih sukses dari suamimu, penghasilanmu lebih besar, ya jabatan bisa lebih tinggi, misalnya seperti itu ya, penghasilan lebih besar. Tapi tetap, kalau di dalam rumah tangga, tetap istri tunduk pada suami. Ketika seorang istri bisa tunduk, dia hormat dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia kagum dengan suaminya, dia bahagia. Dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa melayani suaminya dengan senang hati. Tapi begitu tidak menghargai, nah itu masalah. Sejak saat itu dia tidak bahagia. Kalau dia biarkan terus tidak menghargai, melihat kekurangan suaminya, maka dia akan kecewa dan nyesel. Kok Gempian aku mau kawin BDI, kenapa? Itu menderita sepanjang, itu akan menjawab penderitaan yang berkepanjangan. Harus sesuai firman Tuhan, pokoknya sesuai firman Tuhan pasti bahagia. Jadi istri tetap kagum dengan suaminya, menghargai suaminya, hormat suaminya, dia bahagia. Dan dia bisa mesra dengan suaminya, bisa melayani suami dengan baik. Perintah yang kedua adalah, hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Nah, seorang suami berjuang untuk kebahagiaan istrinya, bagi anak-anaknya. Jadi istri yang mengasihi, ya istri, ya seperti Kristus rela berkorban. Bukan, memang suami itu jadi kepala, jadi pemimpin, dikasih otoritas, tapi bukan jadi suami yang otoriter, yang keras, ya, yang memaksa. Enggak, harus mengayomi. Kalau dia jadi suami yang mengayomi, seisi rumah adem, dia sendiri adem. Ya. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tuamu. Ya. Orang tuamu mungkin ada kekurangannya, tapi bagaimanapun juga, kau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Lalu yang terakhir, prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, anak adalah milik Tuhan. Anda berdua punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengasihi sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Kalau 4 prinsip ini kau tegakkan, maka rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang kokoh. Dan ketika engkau melakukan semua perintah Tuhan dalam kasih, maka hidup rumah tanggamu pasti penuh dengan sukacita dan bahagia dalam Tuhan. Amin. Saya sudah mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Kemudian saling berhadapan, sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Saya ajak Anda berdua untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, saya ajak mempelai berdua berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Rosi Andri Bagus Pratama dengan Rutiana Prastiawati, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kamu membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Rosi Andri Bagus Pratama. Silakan. Hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya, Rosi Andri Bagus Pratama, menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Rutiana Prastiawati yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah.
Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Rutiana Prastiawati. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Rutiana Prastiawati, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Rosi Andri Bagus Pratama yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kesehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Andri, kenakan cincin ke tangan kekasihmu. Silakan. Ya, silakan. Dengan demikian Andri mengungkapkan mencintai Ruth dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan Ruth, kenakan cincin ke tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai Andri dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat akan menyatukan kalian berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Silakan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua ke dalam tangan Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi Anda berdua. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini dua insan yang Kau kasihi,
Rosi Andri Agus Pratama dengan Rutiana Prastiawati. Mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah mereka saat ini layak menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Rosi Andri Bagus Pratama dengan Rutiana Prastiawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Rosi Andri Bagus Pratama. Jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Rutiana Prastiawati. Jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, membuat dia berhasil dan sukses. Tuhan berkati dalam hidupnya, menjadi berkat bagi rumah tangganya, membawa anggur yang manis, membawa kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan turun bersama-sama. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Silakan saling berhadapan. Silakan Andri, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadarnya. Silakan dibuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi kalau smartphone-nya di password, pasangannya harus tahu passwordnya. Kalau ada punya rekening masing-masing, tidak usah sembunyi-sembunyi, keterbukaan ya. Silakan Ruth pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua ya. Dan Andri pegang pinggang Ruth ya. Andri, Ruth yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani engkau, menemani perjalanan hidupmu. Demikian juga Rutiana, Andri yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama sampai salah satu dibangkit Tuhan. Silakan Andri berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Keningnya ya, pipi kiri kanan, terus keningnya. Sekarang ganti Ruth yang cium suami. Keningnya cium. Iya. Bagaimana? Anda berdua senang?
Senang enggak? Ya, kalau senang boleh dilakukan lagi ya. Semua yang menyenangkan dilakukan, yang bikin sakit hati, bikin susah dihindari. Ya. Kalian sudah jadi suami istri, silakan kalian nyatakan pada kita semua yang hadir bahwa kalian suami istri. Ya. Ya, sekarang Andri ikuti saya. Istri saya Ruti, Ruti istri saya. Kalau tidak Ruti, bukan istri saya. Iya, sekarang ganti. Suami saya Andri, Andri suami saya. Kalau tidak Andri, bukan suami saya. Iya, demikian mempelai berdua telah saling menyatakan bahwa mereka adalah suami istri. Dari gereja akan memberikan akte pemberkatan nikah. Iya. Nanti jangan lupa ya, nanti kalau di rumah di kamar jangan lupa ya nyanyi lagi ya. Kalian nyanyi biar suka-suka ya. Silakan ditaruh dulu. Oh, silakan Pak, duduk dulu Pak. Ya, Bapak silakan. Silakan Andri dan Ruth datang pada orang tua. Ya. Silakan Andri di hadapan Bapak ucapkan terima kasih sama Bapak dan Ibu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Papa, Mama, terima kasih. Sampai saat akhirnya Andri sudah berkeluarga. Kami berdua memohon doa restu kepada Papa, Mama. Iya. Papa atau Mama mau ngasih nasihat? Mama? Ya, silakan. Ya, terima kasih anakku, Ruti Andri. Semoga sama Bapak Ibu berbakti, Andri juga sama istri berbakti. Terima kasih. Iya. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Ya, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan anak memberikan ciuman orang tua. Andri, Bapak dicium, Bapak ditirim ya. Ya, silakan Andri, Bapak dicium. Ya, ganti posisi. Segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku. Ya, silakan mempelai datang pada orang tuanya. Ruth bersama-sama di hadapan ibu ya, bersama-sama di hadapan ibu. Ruth di hadapan ibu sebelah kanan ya. Ya. Silakan bersama-sama dekat sama ibu ya. Silakan ucapkan terima kasih Ruth sama Ibu, Mas, terima kasih. Selamat 27 tahun sudah merawat Ruth. Dari Ruti bayi sampai dengan sebesar ini. Ruti sudah berkeluarga. Dan ini suami Ruti, Bu. Mas, terima kasih juga udah mau gantiin Bapak di hidup Ruth. Sejak Bapak pergi, cuma Mas yang jadi penopang hidup Ruth. Mas yang jadi teladan buat hidup Ruth. Terima kasih banyak. ya. Mama atau ibu atau kakak mau ngasih nasihat? Tuhan menyatukan kalian. Jadilah suami istri selama-lamanya.
Ya, silakan sungkem bersama-sama pada Ibu dulu. Ya. Terima kasih Ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku. Ya, silakan mempelai berikan ciuman pada orang tua. Silakan Ruth, Ibu dicium, Ibu dipeluk, Ibu dipeluk. Ya. Untuk kebahagiaanku. Andri, Ibu dicium. Ya. Kakak bisa berdiri. Ya, silakan dipeluk. Ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Untuk selanjutnya, ucapan terima kasih kami persilahkan dari mempelai atau keluarga oleh Bapak Pendeta Yoel Adi Prasetyo STH. Silakan mempelai, mungkin juga bisa berdiri sama orang tua, ada para hadirin. Ya. Sini, silakan orang tua juga maju. Habis. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Tuhan yang menyatukan Ruti dan Andri. Kedua, terima kasih juga untuk gereja ini yang telah membantu di dalam memberikan pelajaran pranikah sampai diberkati adik saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari keluarga yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kalian semua. Dan terima kasih juga untuk pendeta yang sudah memberkati, memberikan arahan, bahkan ya guyon-guyon sedikit tapi itu menarik dan sangat nancep buat mereka berdua, begitu ya. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah membantu jalannya ibadah pada kesempatan hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel Adi Prasetyo STH. Dan selanjutnya kami mohon dengan kasih mempelai berdua memberikan persembahan sulung buat Tuhan. Dan kiranya semakin hari, semakin keluarga mempelai diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Rosi Andri Bagus Pratama dan Rutiana Prastiawati
Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Rosi Andri Bagus Pratama dengan Rotiana Prastiawati. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam pimpinan dalam kasih anugerah berkat-Mu. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan sampai kepada keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati segala pekerjaan, usaha keuangannya, dan masa depannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat yang sama turun atas setiap kami. Dan kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa terus menyertai. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan melindungi, menjagai kami sampai di tempat kami, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian bersama orang tua menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat pada mempelai berdua.